Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Walaupun kita harus beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita harus yakin dan percaya kita disatukan oleh Tuhan. Untuk adik-adik angkatan 2020, kami keluarga besar Pomkris mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat melayani di dalam keluarga besar Pomkris. Semoga kedepannya adik-adik semua dapat terus aktif dan berkarya melalui Pomkris. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penyembahan. Namun sebelum itu, kita ambil waktu teduh sejenak. Mari bersyukur atas campur tangan Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Bersyukur atas keluarga, teman-teman, relasi, ataupun orang-orang yang di sekeliling kita yang sampai saat ini menjadi support system bagi kita. Kita juga bersyukur atas rezeki yang melimpah yang Tuhan berikan kepada keluarga kita, baik melalui pekerjaan orang tua ataupun lainnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan syukur. Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah puncak penerimaan mahasiswa baru Fakultas Hukum Pomkris. Tuhan berkati agar acara ini, agar ibadah ini dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Doa kami, haleluya.
sukacita pada malam hari ini adik-adik? Saya harap ada semua, karena walaupun kita dalam kondisi seperti ini, kita tidak harus rebahan di rumah, malas-malasan, semuanya harus sukacita, apalagi ini ibadah. Oke, sebelum itu mari kita angkat satu pujian, nana, atau bersyukurlah kepada Tuhan. Lagi satu pujian supaya kita semua tambah semangat di rumah. Kita angkat pujian Bukan Terbang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian seperti rusa rindu sungaimu.
Pendeta Daud Kalondongan STHMA, kami persilakan. Shalom, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang telah membimbing menyertai kita sampai hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh saat ini kami menaikkan pujian dan syukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami hari lepas hari sampai saat ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur karena ada kesempatan yang begitu indah di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah ibadah ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami datang memohon pertolongan-Mu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus akan memampukan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu. Dan firman-Mu ya Tuhan akan memperlengkapi kami untuk hidup yang berkenan di hati Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini memohon urapan khusus untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini disiapkan dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kebaikanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia membaca dan melihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang akan kita renungkan dari pembacaan kita ini adalah Share the Testimony of Christ. Share the Testimony of Christ, atau bagikanlah kesaksian tentang Kristus. Bagikanlah kesaksian tentang Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus bertanggung jawab untuk membagikan kesaksian tentang Kristus. Dengan kata lain, bahwa tugas memberitakan kesaksian tentang Kristus ini bukan hanya tugas para pendeta, penginjil, atau para majelis, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab untuk memberitakan tentang kesaksian Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita memperhatikan pembacaan kita pada saat ini, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 itu sebenarnya ada di dalam konteks keseluruhan perikop ini. Lalu dari sana kita akan melihat mengapa kesaksian tentang Kristus itu harus dibagikan. Oleh karena ada sesuatu yang sangat mendesak, atau ini begitu urgent, sangat mendesak, tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dibagikan. Mengapa demikian? Karena dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
betapa pentingnya kita membagikan kesaksian tentang Kristus karena ada ajaran sesat. Ajaran sesat ini adalah begitu menarik dan membawa orang bisa menuju kepada jalan kebinasaan. Nah, karena itu sementara ajaran sesat ini berkembang, maka Injil kebenaran itu harus disampaikan. Kesaksian tentang Kristus harus disampaikan supaya apa? Tidak banyak orang yang akhirnya terjerumus ke dalam penyesatan, karena penyesatan itu sekali lagi akan membawa kepada neraka. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tugas untuk membagikan kesaksian tentang Kristus ini adalah tugas kita semua. Nah, terkait dengan membagikan kesaksian akan Kristus ini, ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Dengan kata lain, tugas untuk membagikan kesaksian tentang Kristus ini bukanlah tugas yang gampang. Karena itu diperlukan perjuangan yang keras. Nah, seperti apakah kita berjuang? Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan perikop yang kita baca ini, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan, bahwa ternyata untuk menjadi pemberita kesaksian tentang Kristus, maka kita harus memperlengkapi diri kita baik-baik. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dengan kata lain, untuk dapat membagikan kesaksian tentang Kristus, maka kita harus memperlengkapi diri. Mengapa demikian? Karena tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Memperlengkapi diri dalam hal apa? Yaitu kita harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Nah, beberapa hal yang diungkapkan di sini akan saya bagikan bagi kita sekalian untuk menjadi prinsip penting bagi kita dalam membagikan kesaksian tentang Kristus. Yang pertama, bahwa seseorang yang hendak membagikan kesaksian tentang Kristus adalah seorang yang harus giat dalam beribadah. Jadi untuk menjadi saksi yang baik, untuk dapat membagikan kesaksian tentang Kristus, maka kita harus giat untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dicatat dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 seperti ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dengan kata lain, di dalam tugas untuk membagikan kesaksian tentang Kristus, maka masing-masing kita harus melatih diri kita untuk tekun beribadah kepada Tuhan. Dengan kata lain, seorang yang ingin membagikan kesaksian tentang Kristus, dia harus giat dalam beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian tentang Kristus adalah sesuatu berita gembira, berita sukacita yang dapat dibagikan kepada orang lain. Tetapi ini hanya bisa efektif kita sampaikan ketika kita rajin beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa untuk menjadi saksi yang baik, untuk dapat membagikan kesaksian tentang Kristus, maka kita harus rajin beribadah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang ibadah ini bukan sesuatu yang baru. Kita harus sama-sama rajin untuk ibadah di gereja kita masing-masing. Tetapi di lingkungan kampus ada yang namanya ibadah permahkota, dan untuk fakultas hukum ada yang namanya ibadah pomkris. Karena itu, bagi kita semua, mari kita memiliki hasrat yang kuat untuk membagikan kesaksian tentang Kristus. Dengan apa? Kita giat untuk beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dalam ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda,
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menjadi pribadi yang efektif dalam membagikan kesaksian tentang Kristus, maka selain kita harus giat beribadah kepada Tuhan, maka kita juga harus memberikan teladan yang baik. Berita Injil yang kita sampaikan adalah berita baik. Tetapi jikalau kita tidak menunjukkan teladan yang baik, maka kita bisa justru menjadi batu sandungan. Berita baik yang kita sampaikan, kalau kita tidak memberikan teladan yang baik, maka orang akan berkata, orang itu hanya bisa bicara saja. Karena itu, untuk bisa memberitakan tentang kesaksian Kristus, maka masing-masing kita harus memberikan teladan yang baik seperti yang ditunjukkan dalam ayat yang ke-12 ini. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kita harus menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam ayat yang ke-12 ini didaftarkan. Yang pertama adalah teladan dalam berkata-kata. Kita harus belajar untuk memilih dan memilah setiap kata-kata yang kita ucapkan. Kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh sembarangan untuk menyampaikan sesuatu perkataan. Karena sekali lagi, orang dapat menilai kita dari apa yang kita ucapkan. Karena itu, jangan sampai berita baik yaitu Injil Kristus ini ternodai oleh karena ucapan-ucapan kita yang tidak menjadi teladan. Yang berikutnya, teladan dalam hal apa? Teladan dalam tingkah laku. Setiap saat orang akan mengamati tentang tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, orang akan menilainya. Nah, untuk bisa menjadi efektif dalam membagikan kesaksian tentang Kristus, maka kita harus menjadi teladan, bukan hanya perkataan, tetapi dalam hal tingkah laku. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya bermoral tinggi. Tingkah lakunya adalah tingkah laku yang baik. Selanjutnya, teladan dalam hal apa? Disampaikan di sini bahwa teladan dalam kasih. Kasih adalah hukum utama di dalam kekristenan, di mana Tuhan menuntut kita untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Inilah kasih Kristus itu. Dengan kata lain, meskipun orang tidak suka kita, kita harus tetap menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Meskipun orang lain begitu mengecewakan kita, tetapi sebagai seorang yang dapat memberikan teladan, maka orang yang mengecewakan itu kita tetap mengasihinya. Karena kita harus memberikan teladan dalam hal kasih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Setidak-tidaknya kita harus selalu yang memulai untuk melakukan sesuatu yang baik untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Selanjutnya, teladan dalam hal apa? Dikatakan teladan dalam kesetiaan. Adalah suatu hal yang sangat penting tentang kesetiaan. Kesetiaan itu artinya dia tidak pernah berubah dari kemarin, sekarang, bahkan seterusnya. Setia itu artinya kemarin ia baik, hari ini ia baik, esok dia tetap baik. Itu namanya setia. Karena itu, untuk menjadi seseorang yang dapat membagikan kesaksian tentang Kristus, kita harus menunjukkan keteladanan kita dalam hal kesetiaan. Dan yang terakhir, dan ini juga begitu penting, kita harus menjaga diri atau menjadi teladan dalam hal kesucian kita. Meskipun kita adalah lemah, tetapi kita harus berjuang untuk menunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang saleh. Kita harus menjauhi segala hal yang jahat, lalu kita berjuang untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagikanlah kesaksian tentang Kristus
untuk dapat membagikan kesaksian tentang Kristus dengan baik, maka yang pertama kita harus giat untuk beribadah, dan yang kedua adalah kita harus menjadi teladan bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua dimanapun saudara berada saat ini. Marilah kita mengambil keputusan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku siap untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alatmu untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu, Injil Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian renungan kita ini, di akhir renungan ini saya mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala. Jikalau saudara hari ini telah mendengarkan suara Tuhan, bahwa sesungguhnya setiap kita adalah pribadi-pribadi yang harus membagikan kesaksian tentang Kristus, maka buatlah komitmen di hadapan Tuhan dan katakan kepadanya, Tuhan, aku siap untuk dipakai oleh Tuhan. Jikalau ada di antara saudara-saudara dimanapun saudara mendengarkan akan renungan ini, lalu berkata, Tuhan, aku telah diselamatkan oleh-Mu, kini aku siap untuk membagikan keselamatan Injil Kristus kepada orang lain. Jikalau engkau berkata demikian, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan, ini aku, utuslah, aku siap untuk membagikan kesaksian tentang karya-Mu. Jikalau engkau mengingat orang-orang terdekatmu yang belum percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh, atau belum lahir baru, sebagai wujud bahwa engkau siap dipakai oleh Tuhan, sebelum engkau pergi untuk berkata-kata kepadanya, doakanlah satu persatu orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang engkau kasih. Mungkin dia adalah papa, mungkin dia adalah mama, mungkin dia adalah saudara-saudara kakak atau adikmu, atau teman dekatmu. Sebutlah nama mereka, supaya Tuhan menjamah hati mereka untuk boleh membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya Tuhan Allah yang sangat baik, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, Tuhan ingatkan kami bahwa tugas untuk membagikan kesaksian tentang Kristus adalah tugas kami semua, orang-orang yang telah diselamatkan atau orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Karena itu ya Tuhan, pakailah kami semua, mampukanlah kami semua. Hari ini Tuhan memberitahu kami agar kami menjadi efektif di dalam membagikan tentang kesaksian Kristus. Maka kami harus giat beribadah, kami harus menjadi teladan bagi orang lain. Karena itu berdasarkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan, bantu kami, tolong kami, supaya kami tetap memiliki kerinduan yang dalam untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah-ibadah permahkota, ibadah pohon kris ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengikuti semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kesempatan yang indah ini juga ya Tuhan, kami datang ya Bapa untuk menyerahkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk mahasiswa baru, biarlah Tuhan menolong memberkati mereka, agar mereka pun juga dapat mengikuti studi dengan baik. Meskipun saat ini ya Tuhan,
proses perkuliahan tidak berjalan seperti biasanya karena harus melewati proses belajar melalui online ya Tuhan. Tetapi kami berharap atas pertolongan Tuhan, proses studi ini ya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Rekan-rekan kami mahasiswa yang baru ya Tuhan dapat mengikuti mata kuliah dengan baik ya Tuhan dan mendapatkan nilai yang baik. Kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami juga berharap kepada Tuhan supaya semua mahasiswa baru ya Tuhan memiliki kerinduan untuk dapat bergabung di dalam organisasi Pomkris ini ya Tuhan. Supaya dengan demikian ya Tuhan, mereka menjadi bagian untuk dapat bertumbuh dalam iman kerohanian, bahkan memajukan pelayanan dalam lingkungan Pomkris ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pengurus Pomkris, kiranya Engkau juga terus menolong memberkati program-program pelayanan yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan hadir turut campur tangan di dalamnya, supaya semua program pelayanan ini ya Tuhan boleh membawa faedah bermanfaat bagi semua anggotanya demi pertumbuhan rohani. Tetapi pelayanan ini pun juga yang terutama adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kepada Tuhan kami datang berdoa menyerahkan untuk dosen-dosen pembina Pomkris dan seluruh dosen dan staf fakultas hukum. Kiranya Tuhan juga menolong memberkati agar mereka pun juga ya Tuhan boleh melaksanakan tugas mengajar mereka dengan baik ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk program pemuridan Pomkris ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan berkati sehingga program pemuridan ini ya Tuhan sungguh-sungguh terlaksana dengan baik, di mana sejumlah anak-anak yang ada di kelompok kecil ya Tuhan boleh makin bertumbuh mengenal Tuhan dan boleh mengenal kebenaran-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan, bertumbuh dewasa dalam iman kerohanian mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan berdoa menyerahkan untuk situasi kami di Kota Palu ini dengan adanya COVID-19 ya Tuhan. Bapa yang maha baik, lindungilah kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak terjangkit dari virus corona. Tapi mereka yang saat ini sedang dirawat karena virus corona, pulihkan dan sembuhkanlah kiranya. Tim medis ya Tuhan, dokter, para perawat ya Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan kesehatan, perlindungan ya Tuhan, untuk mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, ini syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud yang telah membawakan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian doa Yabes.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, perkenalkan nama saya Dylan Ferdian, perwakilan angkatan 2016, mengucapkan selamat datang untuk adik-adik semua dan selamat bergabung di keluarga besar Pomkris. Kiranya kita tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi, dan juga kita bisa semakin saling kenal dan semangat melayani bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Valencia Diana Mehinko, saya Sekretaris Umum Pomkris, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Pomkris untuk adik-adik angkatan 2020. Semoga kalian tetap semangat dalam perkuliahan dan selalu melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Bilger Sunang. Saya panitia PMB Pomkris 2020. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik dalam keluarga besar Pomkris Fakultas Hukum. Untuk adik-adik tetap semangat dalam perkuliahan dan dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Apela Hizkia, pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik dalam keluarga besar Pomkris. Janganlah hendaknya kerajin dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Reinhard Francisco Solotti. Saya selaku pengurus Pomkris periode 2020 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik semua dalam keluarga besar Pomkris. Semoga ketika menjalani perkuliahan ini, teman-teman semua dapat tetap semangat mencari dan melayani Tuhan dan dapat menjadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Ani Dayanti. Saya pengurus Pomkris periode 2020-2021 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik dalam keluarga besar Pomkris. Tetap semangat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Wira Putriani. Saya Bendahara Permahkota periode 2020-2021 delegasi dari Pomkris. Mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Pomkris. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Sriantis Kombong, pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada adik-adik dalam keluarga besar Pomkris. Tetap semangat dalam melayani, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Jesse Devel Enrico Wisan, pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman dalam keluarga besar Pomkris. Tetap semangat dalam melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Cecilia, saya pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik sekalian dalam keluarga besar Pomkris. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan saya Dea Gundo, saya panitia PMB Pomkris 2020, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik Pomkris. Semoga kita semua tetap setia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Andini Barata, saya panitia PMB Pomkris tahun 2020, ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik sekalian di keluarga besar Pomkris. Kiranya kedepannya dapat semakin giat dan semakin aktif dalam melaksanakan pelayanan di Pomkris dan semakin takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Tessa, saya pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik di dalam keluarga besar Pomkris. Kiranya adik-adik dapat mengikuti seluruh rangkaian acara Pomkris dan ibadah Pomkris dan ikut serta dalam pelayanan Pomkris. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Juta Sera, pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik di dalam keluarga besar Pomkris. Semangat kuliahnya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Perkenalkan, nama saya Flora Sari, saya pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi adik-adik maba Pomkris. Pesan saya untuk kita semua, kiranya kita tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan dan jangan lupa terus aktif dalam setiap kegiatan Pomkris. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam, perkenalkan nama saya Dikutut Misiani. Saya pengurus Pomkris periode 2020 sampai 2021. Selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik dalam keluarga besar Pomkris. Tetap semangat dalam perkuliahannya dan selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Serina, pengurus Pomkris tahun 2020-2021, mengucapkan selamat bergabung bagi adik-adik dalam keluarga besar Pomkris. Tetaplah jadi surat Kristus yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Aldi, saya dari Panitia PMB Pomkris 2020 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman dan adik-adik di keluarga besar Pomkris. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Pierre, saya Panitia PMB 2020 mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung buat teman-teman semua di keluarga besar Pomkris. Kiranya teman-teman semua mau mempunyai hati yang melayani, mempunyai semangat terus dalam pelayanan di Pomkris, dapat bekerja sama dengan baik dengan teman-teman dan kakak-kakak yang ada di Pomkris demi kemajuan Pomkris bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, perkenalkan nama saya Michelle Allen Claire Swame Sanggor, saya pengurus Pomkris periode 2020-2021, mengucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung dalam keluarga besar Pomkris. Pesan dari saya, daripada menyesali keadaan, lebih baik menerima kenyataan. Itu akan membuat kita menjadi lebih kuat. Tuhan Yesus memberkati.